Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada kajian hari ini adalah penyebab hati gelisah menurut Islam, sekaligus solusinya apa? Ya, jadi penyebab hati gelisah ya menurut Islam dan apa juga solusinya. Ini kita ambil dari perkataan Ustadz Shauqi Abdullah Zain dalam bukunya Usir Gelisah dengan Ibadah. Nah, menurut Ustadz Shauqi Abdullah Zain ini dalam bukunya Usir ya gelisah ya dengan ibadah, ada beberapa penyebab hati menjadi gelisah. Yang pertama, memudarnya keimanan terhadap Allah. Apa maksudnya memudarnya keimanan kepada Allah? Dia kadang-kadang nggak yakin ya pertolongan Allah, dia lupa ya bahwasanya dia itu sebenarnya nggak sendiri, gelisah ya, nggak tenang, kemudian hatinya itu cemas, khawatir yang terlalu berlebihan, itu juga bertanda imannya lagi memudar karena dia merasa bersandar dengan kekuatannya. Seharusnya dia bersandar dengan kekuatan Allah, seharusnya dia ingat Allah, seharusnya dia yakin Allah tidak akan meninggalkannya, Allah akan segera membantunya. Oleh karena itu, ayo ya, ini kita harus ya merasa diri kita ini Allah selalu dekat dengan kita. Kalau Allah dekat dengan kita ya, kita merasa tidak akan pernah gelisah ya, berasa tenang lagi karena kita tidak pernah sendiri. Itu yang pertama. Jadi memudarnya keimanan terhadap Allah itu bisa menjadi penyebab hati gelisah, cemas atau terlalu khawatir berlebih-lebihan. Yang kedua, ya, meninggalkan perintah dan mendekati larangan Allah. Ini juga penyebab hati kita gelisah dan cemas. Sudah mulai ya, perintah-perintah Allah perintah Allah dilalaikan ya. Kemudian ditinggalkan perintah Allah. Kemudian dia sudah mulai nih mendekati larangan Allah, maksiat. Karena maksiat itu bikin cemas, maksiat itu bikin gelisah, khawatir. Ya kan kalau orang beriman tuh kalau dia berbuat maksiat dosa itu dia gelisah, nggak tenang hatinya. Oleh karena itu hati-hati ya, jangan sampai mendekati maksiat, jangan sampai mendekati larangan-larangan Allah ya, karena itu bisa nanti hati kita jadi tidak tenang, gelisah. Jauhi segala larangan-larangan Allah kalau kita ingin hati kita tenang. Nah, apalagi penyebab hati tidak tenang atau tidak yang menjadi hati itu jadi gelisah adalah lupa untuk bersyukur. Karena apa? Dia selalu bersedih, ya selalu takut, khawatir berlebihan, dia nggak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Nikmat kesehatan, nikmat mungkin kalau dia udah berkeluarga, nikmat keluarga, ya nikmat ilmu yang Allah berikan, dimana harta yang Allah berikan, dia masih aja memikirkan sesuatu hal yang belum dia dapatkan, sesuatu hal yang belum dia cita-citakan, yang dia dambakan, sehingga lupa dengan apa yang telah Allah berikan, nikmat yang Allah berikan. Ini juga bisa jadi gelisah, khawatir ya, khawatir nanti bagaimana rezeki anakku ya, kalau misalnya anakku nanti sekolah gitu ya, padahal sebenarnya dia punya kemampuan, punya tenaga, punya pikiran untuk bisa berusaha, tapi rasa khawatir itu membuat dia kadang-kadang itu tadi ya lupa bersyukur, padahal Allah memberikan dia kesehatan untuk bisa bergerak bekerja, Allah memberikan dia kekuatan ya untuk senantiasa berusaha dan berikhtiar. Itu yang ketiga, kalau dia lupa bersyukur, hatinya bisa menjadi gelisah. Yang keempat, penyebab hati gelisah adalah kurang bersabar. Nah ini karena kehidupan kita sedunia ini kadang serba ingin cepat, serba ingin apa-apa tuh kepinginnya dapatnya cepat gitu ya, instan. Padahal semuanya pakai proses. Ya seperti kayak anak ya sekolah aja ada tingkatan-tingkatannya.
SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya ya. Kadang-kadang kita nggak bersabar ya dengan masalah-masalah ujian-ujian kehidupan kita. Ya, pada semua itu ada proses-prosesnya. Karena kurang bersabar ini artinya apa? Artinya tubuh sikap suka mengeluh, suka tidak merasa puas, suka merasa belum mendapatkan itu jadi kecewa, jadi marah, ya temperamen. Padahal kalau dia bersabarlah ya, bersabarlah terhadap apa yang Allah berikan, ya terhadap kesulitan-kesulitan yang Allah berikan, insya Allah pasti nanti diberi kesulitan-kesulitan tersebut ada kemudahan-kemudahan. Dan yang kelima, penyebab hati gelisah adalah terlalu ikut campur dengan urusan-urusan yang perkara Allah ya, yang terlalu ikut campur dengan urusan-urusan yang memang itu udah di urusannya Allah. Apa yang urusan-urusannya Allah yang terhadap diri kita? Ya masalah jodoh, masalah rezeki, masalah kematian. Ya kita kan nggak tahu apa yang terjadi masa akan datang, karena itu sifatnya memang bukan kapasitas kita gitu ya. Nah itu kan kadang jadi perkara-perkara yang memang Allah yang pegang, kita jangan terlalu banyak ikut campur dengan urusan-urusan Allah pegang. Kita nggak tahu kapan kematian kita nggak tahu ya, rezeki kita itu sebenarnya sudah diatur sama Allah gitu kan. Jadi kalau dia mengatakan wah saya itu nggak cukup, rezeki saya nggak cukup, kan kita nanti merasa nggak cukup kapan ibadahnya, gelisah terus. Padahal itu tadi ya, pada banyak yang harus kita bisa syukuri. Nah, sekarang kalau tadi itu penyebab hati gelisah, kita harus cari solusinya. Ya, biar ini nggak berlarut penyebabnya, ya harus cari solusinya, jalan keluarnya supaya hati kita nggak gelisah. Bagaimana sih? Ya, menurut pandangan Islam, yang pertama kali perbanyaklah zikir dan mengingat Allah. Ya Allah, kalau kita ingat Allah itu tenang hati ya. Karena Allah yang memegang hati kita ada dalam genggaman Allah. Semua urusan-urusan kita ini sudah diatur sama Allah. Ya, makanya harus banyak mengingat Allah. Kalau mengingat yang lain akan tambah banyak masalah. Dengan manusia juga tambah banyak masalah. Kalau manusia itu nanti justru jadi problem ini kita, kegelisahan kita, kekhawatiran kita. Ingatlah pada Allah. Banyaklah zikir kepada Allah ya. Itu juga bisa menghilangkan rasa gelisah kita. Yang kedua juga perbanyaklah membaca, mendengarkan Al-Quran. Al-Quran kan asyifa, obat ya. Oh, ayo kembali back to Al-Quran, kembali pada Al-Quran ya. Dengan kita membacanya, dengan kita mentadaburinya, bahkan juga kalau bisa kita ada program menghafal Al-Qurannya. Jadi berakrab-akrab dengan Al-Quran. Kalau kita berakrab-akrab dengan Al-Quran, insya Allah nanti kita jadi tenang, tidak gelisah. Karena apa? Karena kita bersama dengan kalam Allah, perkataan-perkataan Allah melalui bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Berakrab-akrab dengan Al-Quran, back to Al-Quran, hati akan jadi tenang, dan itu juga obat atau solusi ya, atau mengatasi rasa gelisah tadi. Dan yang ketiga juga perbanyaklah bersyukur ya, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kehidupan ya. Banyak orang yang sakit rumah sakit, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa beraktivitas. Kita alhamdulillah bisa bergerak, bisa beraktivitas, bersyukurlah ya. Banyak orang dalam kubur yang kepingin sejenak datang ke dunia lagi, kembali ke dunia lagi untuk beramal soleh. Alhamdulillah kita masih ada di dunia ini untuk bisa beramal soleh. Semakin banyak bersyukur, semakin kita tenang, semakin kita bahagia. Kegelisahan itu sifatnya sementara. Inna ma'al usri yusra ya, di balik kesulitan ada kemudahan. Harus yakin ya, harus yakin itu tadi dengan banyak bersyukur. Kita tidak pernah sendiri, ada Allah. Selanjutnya, selain banyak bersyukur, juga perbanyak yang melakukan ibadah-ibadah sunnah ya. Karena itu tadi, kalau kita banyak melakukan ibadah sunnah ya, aktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang membuat diri kita itu semakin kuat, energinya semakin banyak ya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, energinya akan semakin banyak. Kalau energinya semakin banyak, kita ada tamengnya, ada kekuatan spiritual kita yang akan membuat kekuatan fisik kita juga. Jadi kita memandang sesuatu itu dengan semangat, dengan bahagia, dengan penuh dengan penuh kekuatan. Bahwasanya saya bisa untuk mengatasi masalah ini karena Allah selalu bersama saya. Seperti itu ya. Banyak lakukan ibadah-ibadah sunnah ya. Kemudian bisa itu soal-soal sunnah ataupun puasa-puasa sunnah dalam rangka kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, perbanyaklah menjalin hubungan silaturahim dengan sesama teman-teman, karena
Jangan kita sendiri ya, kalau sendiri itu kan kadang kita sibuk dengan urusan kita sendiri, masalah kita sendiri. Bisa jadi orang lain juga punya masalah yang jauh lebih berat, banyak dari kita. Dengan banyaknya silaturahim, kita bisa melihat, oh masalah saya masih sedikit ya. Kita bisa bersyukur, oh ya masalah dia jauh lebih berat daripada kita. Nah dengan demikian kita bisa menasihati dan bisa berdamai dengan diri kita. Dengan kita banyak bersilaturahim, kita bisa banyak berinteraksi ya sosial dengan orang lain, bisa membuka pikiran kita, bisa membuka hati kita menjadi pribadi-pribadi yang menghilangkan rasa gelisah, rasa tidak tenang tadi. Nah itulah pemirsa ya beberapa hal ya penyebab hati gelisah dan juga solusi ya jalan keluar ketika hati kita gelisah. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa bermanfaat. Kemudian kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tenang, ya pribadi-pribadi yang Allah tuntun kehidupan kita, husnul khotimah sampai akhir hayat kita, dan istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Kalau salah khilaf saya mohon maaf kepada pemirsa semua, kepada Allah semua ampun. Alhamdulillah jika fala takuna mutarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.